WB Meetup berbagi cerita dan inspirasi. Sahabat WB, sekarang kita masuk bulan Februari. Dan biasanya di bulan Februari, teman-teman kita pasti seru banget ya sahabat-sahabat WB ingin menyatakan kasih. Padahal sih setiap hari adalah hari yang penuh kasih. Dan tayangan WB Meetup kali ini dengan judul Kisah Kasih. Wah, menarik banget ya. Pasti sahabat WB punya kisah-kisah kasih di masa lalu dan juga kisah kasih yang mau dibangun untuk masa depan. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sudah melalui masa yang begitu panjang. Pasti seru banget karena ini keluarga ya. Keluarga Bapak Roni Remeus. Shalom Pak. Shalom. Shalom Bu Lisa. Shalom Kak Esther. Salam Yuni. Wah, sahabat WB, nanti kita mau kenalan sama keluarga yang luar biasa ini. Tapi sebelumnya kita mau yel-yel dulu ya, supaya sahabat WB semakin antusias di dalam Tuhan. Wanita bijak. Wow. Apakah kita luar biasa? Yes. Girls talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. One, two, three. Yes. Dia sejati. Yes. Wow. Sahabat WB, jujur ya. Ini pertama kalinya WB Meetup mengundang seorang pria. Jadi pasti seru banget nih sahabat WB ya. Dan seperti yang di awal saya sampaikan, kita mau kenalan dengan keluarga Bapak Roni Remeus. Boleh dong Pak kenalkan keluarga besarnya? Oke. Salam semuanya. Ya, saya Roni Remeus dan ini istri saya, ya namanya Natalisa. Ya, kemudian ada anak saya yang pertama, namanya Yunis, ya lengkapnya Yunis Deborah Remeus. Kemudian saya punya anak lagi dua, yang nomor 2 adalah pria, yaitu Samuel Ezra Remeus, dan yang nomor 3 namanya Ruth Abigail Remeus. Ya, mungkin itu aja kali ya, Kak Esther ya. Wow. Oh iya Pak, sahabat WB mau tahu nih, apa sih aktivitas yang Bapak dan Ibu lakukan sepanjang hari nih, setiap harinya nih? Ya, kami menggembalakan di Pontianak, ya. Jadi di gereja GKPB MBC Pontianak. Ya, jadi, Wow. ya. Sebagai Bapak dan Ibu Gembala. Wah, luar biasa sahabat WB. Kemudian juga ada Yunis ya. Yunis aktivitasnya apa nih? Saya jadi guru SMA di YWAM Youth Mission Wah, di keren. Pontianak. Wajah-wajahnya masih muda ya, tapi sudah jadi guru. Menarik banget. Dan sahabat WB, judul konten WB Meetup hari ini, Kisah Kasih. Dan ini terambil dari Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan hari ini khusus keluarga yang akan berbagi tentang kisah kehidupan mereka. Nah, Pak Roni, Bu Lisa, dan juga Yunis mau nanya-nanya nih. Awal mula pengalaman mengenal kasih itu awalnya dari mana? Atau kapan? Dari Bu Lisa dulu deh. Iya, kalau aku sih mengenal kasih Tuhan itu ya, kasih itu dari papa aku gitu kan. Papa aku tuh papa yang perhatian banget lah ya. Sampai satu ketika nih waktu saya ini mau kuliah gitu, waktu lagi jalan gitu. Itu satu hal yang seperti kayak hal yang bikin saya banget gitu ya, bahwa seperti itu loh kasih Tuhan itu gitu. Tiba-tiba tuh dalam hati tuh ada sesuatu yang mengingatkan saya seperti ini. Papa saya aja nih yang papa secara duniawi ya, maksudnya tuh kalau manusia tuh bisa buat salah, bisa buat apa gitu ya kan, kasihnya itu masih terbatas, tetapi saya bisa ngerasain gitu, papa saya tuh selalu ada sama saya kalau misalnya dia itu saya lagi ada dalam kesulitan, ada dalam
keperluan segala sesuatu dia tuh selalu tersedia gitu ya. Sampai saya pikir kalau papa yang di dunia aja seperti ini, bagaimana dengan Bapak di surga gitu. Dialah Bapak yang sesungguhnya yang sempurna di dalam hidup kita gitu kan. Jadi saya tuh dari situ tuh ngerasain banget gitu. Wah, seperti itu ya. Jadi gimana ya, saya nggak bisa jelasin gitu. Rasa kasih itu luar biasa gitu. Bapak yang di dunia aja bisa sedemikian care, sayang, apalagi Bapak yang di sorga gitu ya Bu ya. Betul, iya. Apalagi ya waktu saya kuliah gitu, sampai saking sayangnya gitu ya, mengasihi gitu. Takut kalau kenapa-napa gitu ya. Dia bilang, pokoknya kalau kamu perlu sesuatu, telepon aja. Begitu telepon, papa saya pasti sediakan solusinya begitu. Jadi saya nggak pernah berkekurangan sesuatu apapun gitu. Nah itu lagi. Pokoknya luar biasa tuh Kak Esther. Wah, menarik banget ya Bu Lisa. Kalau dari Pak Roni sendiri, pengalaman pertama kali merasakan kasih itu saat kapan Pak? Ya, pada umumnya sih memang kasih itu kita dapat dari orang tua ya. Dari orang tua. Hanya saya belajar kasih yang tidak bersyarat itu dari Bapak rohani saya justru. Jadi waktu itu kami pelayanan ke Jakarta. Ya, pelayanan ke Jakarta, dan saya yang bawa kendaraannya. Tiba-tiba kendaraan itu nabrak di mobil depannya, di depan. Jadi radiatornya pecah dan semuanya mobilnya sampai mogok begitu. Dia sendiri juga agak kaget kok sampai nabrak gitu ya. Dan akhirnya kita tinggalkan mobil itu dengan orang yang memang mengundang kami pada waktu itu, dan pelayanan terus berjalan. Selesai, waktu kami mau pulang kembali ke Bandung, waktu itu di Jakarta, yang punya rumah itu memberikan mobilnya kepada Bapak rohani saya. Mobil yang sama, yang persis, hanya beda warna dan tahunnya lebih awal, dan baru dipakai ya masih baru kira-kira 5.000 km lah ya. Nah waktu mau pulang, tentu saya yang sudah nabrak ini kan merasa rasanya sudah bersalah sekali kan gitu ya. Jadi saya udah berpikir, wah nggak mungkin lah saya dipercaya lagi gitu karena sudah nabrak, apalagi ini mobil yang punya rumah, masih boleh dibilang baru gitu. Tapi yang membuat saya terkejut gitu ya, di dalam hati saya ini ada suatu hal yang berubah itu waktu Bapak rohani saya memberikan kunci itu ke saya. Saya bilang, loh Pak, saya kan baru nabrak, saya bilang begitu. Tapi dia bilang, sudah bawa aja, kayak gitu, nggak apa-apa bawa aja. Nah di situ saya merasakan kasih yang tidak bersyarat. Jadi saya melihat di situ seperti kasih Bapa gitu ya. Kita bisa bikin salah, tapi kalau kita menyadari kesalahan kita, Bapa pun juga akan tetap mempercayai kita. Nah kalau kita di dunia mungkin wah udah nggak dipercaya lagi kan gitu ya, kayak Esther. Iya betul. Nah jadi disitulah saya belajar tentang kasih yang tidak bersyarat itu, kasih Bapa gitu kayak Esther. Oh menarik. Kalau dari Yuni sendiri belajar tentang kasih itu pas kapan sih Yun? Dari yang pasti dari papa mama itu waktu masih kecil kan pasti ngerasa beda kan, karena saya tidak gitu kan, dan secara akademik nilai juga pas-pasan gitu. Jadi kayaknya teman-teman tuh semua mikir oh Yuni tidak bisa gitu kan, apalagi mana beda lagi gitu. Tapi puji Tuhan papa sama mama itu yang selalu mendukung Yunis gitu sampai sekarang gitu kan. Papa yang tetap mempertahankan harus tetap ideal gitu kan. Mama yang selalu membantu di bidang akademik itu benar-benar ngerasa kayak oh ternyata ya kasih Tuhan seperti itu gitu. Nah Yunis sendiri merasa ada hal yang berbeda nggak sih dari diri Yunis sampai Yunis berpikir kok orang lain seperti ini sama Yunis, dan Yunis merasakan mama papa bisa nerima Yunis. Ada hal berbeda apa dari diri Yunis? Yang pasti karena kidal ya, zaman dulu orang kidal kan dibilang apa, maksudnya kok beda gitu kan, maksudnya kayak nggak kayak sekarang gitu. Kalau sekarang mungkin masih udah nggak masalah kayaknya kan, itu masalah pribadi masing-masing. Tapi dulu secara sosial juga di kita kan Indonesia kan mungkin nggak biasa dengan yang seperti itu gitu, kayak gitu sih.
Ya pernah nih Kak Esther, satu waktu dia pulang dari sekolah ya, SMA, dia nangis di kamar, nangis. Saya bilang, Kak, kenapa kamu nangis? Dia nangis, Pak, aku dibilang sama teman-teman anaknya setan katanya. Loh kok bisa? Ya karena aku nulis pakai tangan kiri katanya. Oke. Jadi di situ saya kasih tahu kalau ada di Alkitab juga seorang pahlawan yang menggunakan tangan kiri. Betul. Oh, berarti penerimaan orang sekitar tidak baik terhadap Yunis, tapi justru Yunis bisa rasakan penerimaan yang luar biasa dari mama papa ya. Yes. Karena kan iri juga Kak Esther. Biasanya waktu kecil itu, karena kalau untuk melatih, mengajarkan menulis seorang anak yang left-handed itu kan nggak gampang gitu. Jadi kebanyakan orang itu ingin membuat anaknya itu menormalkan anaknya, menurutnya itu harus tangan kanan ya. Jadi harus dipaksakan. Nah itu yang kami juga tidak setuju. Jadi ya sudahlah apa adanya seperti yang dia ada begitu. Itu sih sebenarnya juga ya. Oke, saya jujur dulu juga ngeliat unik banget ya orang nulis pakai tangan kiri. Tapi di zaman sekarang malah justru berbeda. Keren ya, tulis pakai tangan kiri, keren banget ih. Dia kayaknya kemampuannya melebihi orang yang bisa nulis di tangan dengan tangan kanan. Jadi wah, beda memang zaman dulu dengan zaman sekarang. Tapi hal yang menarik karena Pak Roni dan Ibu Natalisa bisa membuat Yunis tetap nyaman, merasa diterima, sehingga Yunis merasakan kasih Kristus diawali dari kasih dari mama papa. Dan pernah nggak sih dari ibu atau bapak Yunis punya pengalaman kisah kasih yang menyakitkan? Mungkin di keluarga sebelumnya atau di sekolah atau di lingkungan pekerjaan. Pernah nggak ngalamin kisah yang menyakitkan dari Pak Roni? Kira-kira ada nggak Pak? Ya kalau dari saya sih, karena saya kan anak nomor 5 ya, kami 6 bersaudara. Nah saya dengan kakak saya yang paling kecil itu selisih 9 tahun. Jadi kakak saya udah gede semua, lahirlah saya. Nah dengan demikian jenjang usia yang berbeda jauh ini tentu tidak bisa membuat kami itu menjadi ngeblend gitu ya sebagai kakak adik dengan baik pada masa itu. Jadi saya merasa bahwa saya diperlakukan berbeda gitu. Artinya saya sendiri mengalami penolakan dari cara-cara mungkin bagi mereka itu menyatakan kasihnya gitu ya kepada saya. Misalnya mereka main, mereka guyon dengan saya gitu kan. Tapi guyonnya mereka itu membuat saya ini merasa, wah saya kok dibully gitu, seperti dibully. Padahal enggak. Mungkin kalau sekarang saya tanya dengan mereka gitu, mereka bilang, kami enggak merasa begitu gitu kan. Jadi kami waktu itu main katanya, waktu itu main ya gitu. Jadi saya baru ngerti bahwa itu mereka main, tapi kita masih kecil kan. Misalnya mereka lagi main apa gitu kan, lagi main gitu, nah kita deket-deket gitu, mereka bilang ayo anak kecil sana syuf, nah, kita diusir gitu kan. Jadi rasanya gimana, nah mereka maksud mereka itu ya jangan dekat-dekat, nanti kalau kita lagi main kamu kena atau apa gitu kan. Nah, jadi bisa aja seperti itu. Kalau saya pulang sekolah gitu, nah mereka suruh saya apa gitu, nari atau apa gitu kan, karena mereka senang gitu lihat saya nari. Tapi bagi saya kan ini pembulian nih, suruh saya nari gitu. Pulang sekolah suruh nari misalnya begitu. Nah hal-hal itulah yang membuat saya merasa saya ini dibully. Jadi seperti ada tekanan, sehingga membuat saya itu dari kecil saya itu gagap sebenarnya, karena ada tekanan-tekanan mental gitu yang mungkin saya rasa itu buat saya ya. Nah, jadi ada tekanan-tekanan mental membuat saya sendiri jadi kalau ngomong itu jadi gagap gitu, karena setiap kali mau ngomong bilang, anak kecil lah Pak, sudahlah gitu ya. Jadi kita jadi gagap. Tapi ya puji Tuhan setelah saya bertobat pada saya lahir baru tahun 19 Mei tahun 84. Pertama yang saya minta adalah Tuhan sembuhkan saya, ya, sembuhkan gagap saya. Kalau ada artis yang gagap dibayar, saya gagap beneran nggak ada yang mau bayar. Tapi justru jadi tekanan buat saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik ya, dan Dia pulihkan saya. Sampai kapan Pak, saat Bapak udah nggak gagap itu ketika Bapak sudah berkeluarga atau masih single Pak? Waktu itu saya
bertobat di kala saya waktu awal-awal kuliah. Oke. Dan dengan berjalannya waktu saya sendiri nggak tahu ya pulihnya. Tapi yang jelas tentu setelah menikah, istri saya aja nggak tahu waktu kami masih jalan bareng ya, dia nggak tahu kalau dia sebenarnya jalan dengan orang gagap gitu kan. Bahkan sampai hari ini kalau ditanya dia bilang nggak pernah, saya nggak pernah lihat gagapnya gitu. Oke. Berarti makin lama semakin Tuhan sempurnakan ya kesembuhan dari gagap Bapak. Ya. Pak Roni, ini berkaitan dengan pengalaman Bapak. Ada nggak sih Pak dampaknya dalam keluarga Bapak dengan kondisi masa lalu Bapak yang Bapak pernah merasakan dibully oleh saudara Bapak? Iya, itu membuat saya kan menjadi seperti tertolak ya. Jadi di dalam diri saya ini ada terjadi seperti berontak gitu orangnya. Dan ya karena saya gagap itu tadi, maka saya tentu berontaknya saya itu nggak keluar. Saya lebih banyak diam tapi memendam gitu kan. Nah pada waktu saya menikah dan kemudian punya anak, saya jadi orang yang otoriter. Jadi orang yang keras karena saya berpikir bahwa ya kamu harus tahan dengan kerasnya dunia ini gitu kan. Jadi setiap kali saya mendidik anak saya dengan keras gitu. Ya ini salah satunya ini Yunis ini ya. Sampai hari ini kalau saya marah dia diam. bukan marah gimana sebenarnya itu tadi ya, karena saya ngomong nadanya agak tinggi sedikit dia udah tegang. Itu dampak dari dulu gitu. Tapi saya menyadari bahwa itu salah setelah saya ikut camp pria, MPS ya. Saya di situ saya menyadari waduh ternyata saya salah besar. Sehingga kesalahan saya itu terutama ke anak saya yang kedua yang laki-laki, ya dia menjadi anak yang keras juga pada akhirnya. Dan istri saya bilang begini, Ron, kamu kalau mau lihat dirimu, kamu lihat Seni. Gitu. Ada cermin ya Pak ya. Jadi kalau setelah dia besar ya, kita lebih banyak berbenturan. Gitu. Tapi waktu setelah saya bertobat itu, saya ikut camp itu, saya melihat bahwa saya salah. Nah, saya datang ke anak-anak saya dan saya say sorry lah, saya minta maaf ya karena saya salah. Dan tentu pelan-pelan saya berusaha untuk merubah diri saya. Yeah. Nah, saya berubah atau tidak, ya silahkan tanya istri dan anak-anak saya, bukan ayah saya. Kalau saya sih bilang, wah saya udah berubah gitu ya. Tapi mereka yang merasakan ya Pak ya. Iya, harus mereka yang menilai, bukan saya. Berarti Yunis coba dong bagikan ke kita, ke sahabat WB, Yunis, apa yang kamu alami dengan pola asuh Papa atau dengan cara Papa di keluarga, apa yang kamu alami nih? Dampak dari pengalaman Papa. Dampaknya lebih ke nih ya, kayak pribadi saya ya. Jadi saya itu akhirnya jadi orang yang menilai bahwa orang marah itu negatif gitu. Jadi saya sendiri juga sebenarnya akhirnya nggak bisa marah gitu. Terus kemarin tuh saya sempat ngajar di TK, sebenarnya nggak suka gitu kan, tapi di situ saya mulai sadar ternyata emang saya punya ini masa lalu yang nggak baik gitu. Jadi saya kalau dengar yang naik dikit itu udah merasa bahwa itu sesuatu yang negatif kan. Jadi kalau marah gitu kan, itu bukan sesuatu yang membuat saya itu nyaman gitu. Jadi bahkan saya sendiri merasa nggak bisa marah gitu kan. Ada satu kisah tuh kemarin waktu belum mama masih belum ikut WB, masih belum ikut PS gitu kan, ya, sempat berantem gitu kan. Saya sempat pikir berantem terus kan. Jadi saya pikir saya besok kalau bisa nggak mau kayak gitu, nggak mau marah, nggak mau apa, itu beneran terjadi. Jadi kan melakukan kebalikan dari Papa. Betul. Karena nggak mau lihat kayak gitu sudah negatif gitu rasanya, udah itu sesuatu yang negatif, sesuatu yang nggak bisa lah gitu kan. Besok aku nggak mau kayak gitu. Nah, Yunis,
Ini ketika Yunis di dunia pekerjaan Yunis ketemu sama orang-orang yang keras atau yang otoriter seperti itu, tiba-tiba Yunis diingatkan lagi nggak sih dengan pengalaman papa yang pernah galak sama Yunis? Itu lebih ke tekanan sih, jadi tertekan gitu, secara mental jadi tertekan gitu. Makanya kalau sudah kayak gitu saya udah nggak mau gitu kan, jadinya lebih ke tekanan mental jadinya. Oke. Sorry nih, Gitu. kayak gini nggak? Kalau Yunis ketemu orang yang galak, suka marah-marah, akhirnya jadi nggak mau terlalu deket. Iya, biasanya yang kayak gitu langsung dialah, jadi cuman say hello gitu, cuma say hello, cuman ini gitu kan. Selanjutnya kalau perlu aja ngomong, kalau enggak ya udahlah, enggak usah. Jadi ada dampak ya dari apa yang Pak Roni alami, dampaknya juga kena sama keluarga. Kalau sama Bu Natalisa ada pengaruh nggak sih Pak? Bu, maaf. Pastilah Kak Esther. Pak, apa nih? Di dalam pernikahan itu jadinya juga mungkin menurut dia ngomongnya biasa-biasa aja gitu, tapi kan kalau buat saya tuh ngomong kenceng banget, apalagi kan ketambahan saya ini kan orang Jawa Tengah. Ya. Nggak biasa juga dengar suara yang kenceng kayak begitu gitu kan. Jadi tuh ada tekanan juga, cuman di satu sisi juga ya setelah kan kalau kami ini suka cerita gitu, ngobrol tentang masa kecil, tentang diri kita lah gitu ya. Jadi saya lebih memahami gitu, menyadari gitu. Oh ternyata ini karena masa lalunya dia itu mengalami bukan bulian. Kalau saya lebih melihatnya karena dia jaraknya terlalu jauh dari kakak-kakaknya, sehingga itu ada satu kebutuhan di dalam kehidupan dia itu, yaitu untuk dihargai, apalagi prianya. Kalau kita belajar di WB ini kan jelas banget gitu. Nah, tapi ini double porsi gitu kalau saya lihat gitu kan jadinya, karena dari masa lalu yang ada, yang terjadi seperti itu, sehingga ya saya belajar untuk memahami. Kalau seandainya saya tidak bisa mengerti hal itu, ya udah pasti akan terjadi perkelahian terus menerus ya. Jadi nggak terima, rasa kesel kayak begitu. Cuman ya itu tadilah, saya belajar untuk bisa memahami masa lalu dia yang mungkin menjadi satu kebutuhan bagi dia untuk dihargai lebih banyak seperti itu. Nah, dia misalnya marah seperti itu atau apa sedikit dia marah gitu, ya sudahlah, terima aja gitu ya. Dan Ibu mulai melihat perubahan Pak Roni ini pas kapan nih Bu? Tentunya memang sangat membantu itu pada waktu dia mengikuti camp Pria Sejati ya. Karena kalau dulu kan mungkin bagi dia itu hal yang wajar gitu. Wajar lah, maksudnya tuh nggak apa-apa begitu ya. Mungkin dia juga bagi dia mungkin terhubung gitu. Tetapi pada waktu belajar di PS kan mungkin dibahas lebih banyak lagi ya. Nah di situ dia mulai belajar untuk berubah. Terutama saya tuh melihat ya, ketika mengatasi anak kami yang nomor 2 itu, yang pria gitu ya. Saya seringkali lihat ketika dia menahan emosinya itu, aduh bisa sampai gemeter-gemeter gitu tangan gitu ya, mau marah tapi ditahan gitu kan. Saya tahu bahwa itu berat banget lah buat dia, tetapi ya dia belajar untuk melakukan. Dan saya sih sebenarnya kalau perubahan itu jauh lebih melihat kepada buahnya ya. Yeah. Kenapa buahnya itu? Karena anak saya yang laki-laki itu sekarang deket banget sama dia gitu loh. Sayang banget sama papanya gitu. Jadi kalau papahnya datang ke Semarang itu adalah hal yang sangat dinantikan. Sampai satu kali di statusnya itu dia pernah tulis ya, waktu itu kan Pak Roni datang cuma sebentar gitu, tapi dia bilang waktu yang singkat ini begitu berharga gitu. Jadi itu pertemuan mereka tuh begitu berharga gitu. Kadang dia nulis waktu papanya ulang tahun, nah ini papa yang super duper mega giga. Jadi kayak yang itu memang terjadi rekonsiliasi. Nah itulah buahnya. Nah disitulah sebetulnya kita bisa melihat sebuah perubahan ya ke Esther, walaupun di dalam keseharian sekarang ini pun juga tentunya masih ada proses-proses yang harus kita lalui. Yang namanya kasih itu kan akan seumur hidup kita akan belajar. Yes, betul Bu. Ya.
Dan sekarang kan kondisinya Tuhan pulihkan dan terus pulihkan. Hal yang Pak Roni, Bu Lisa sama Yunis lakukan, keluarga lakukan untuk buat kasih di antar satu dengan lain semakin kuat, biasanya melakukan aktivitas apa nih? Atau family time-nya? Tentunya pasti dimulai dari kita, Kak Esther, kita suami istri ya. Karena hubungan kita ini kan hal yang utama yang harus kita bangun dulu gitu. Bukan sama Tuhan, tapi kita ya sama anak-anak. Makanya waktu Pak Roni ditugaskan ke Pontianak, itu sebetulnya anak saya yang nomor 2 itu belum siap. Karena dia masih kelas 2 SMA. Dia belum bisa segalanya. Nah, saya harus tinggalkan dia, gitu kan. Ketika itu, saya juga sebagai ibu kan juga berat untuk meninggalkan dia di sana sendiri, begitu kan. Tetapi di satu sisi, saya berpikir bahwa kalau yang ada persoalan itu adalah masalah saya dan Pak Roni, maka sesayang apapun saya bicara sayang sama anak pun percuma. Karena ketika hubungan kami ini nggak bagus, maka ke anak-anak juga pasti akan tidak bagus gitu ya, berdampaknya ke anak-anak gitu kan. Nah, jadi kami ini suka fit time gitu ya, kalau pagi gitu ngobrol bareng gitu. Jadi setelah kami ikut camp, masing-masing ikut camp, kami ambil satu waktu setelah anak-anak sekolah, karena waktu itu anak-anak masih kecil ya, masih SMP itulah sekolah ya, SMP dan SD gitu ya. Jadi kami ngambil waktu, kalau mereka udah sekolah, kan tinggal kami berdua. Ya. Nah, kami ngopi bareng, saling berbagi gitu aktivitas itu. Jadi itu benar-benar waktu kami berdua untuk mengembalikan hubungan gitu ya. Yes. Yang saya tadinya pikir dengan gaya saya yang keras itu untuk mengatur keluarga. Nah, saya belajar juga untuk mulai membangun hubungan dengan istri saya. Jadi kami ada yang namanya waktu itu coffee time. Kami berdua saja, kami sharing. Nah, dimulai dari situ, terus dengan anak-anak juga kami sering, kan kalau sama Yunis ini ya istilahnya kami suka ngejus bareng gitu ya. Jus, minum jus, jus buah gitu ya, bareng gitu. Jadi berdua kita minum jus. Ke anak saya yang cowok juga begitu. Kalau saya ke Semarang, kami berdua aja habiskan waktu di Tongci itu ya, teh Tongci itu ada di Semarang itu. Nah, kami saling sharing begitu. Meskipun waktunya singkat, tapi kami usahakan untuk berdua. Dengan anak kami yang ketiga juga sama. Oh, menarik ya. Kalau Pak Roni sama Ibu coffee time, kalau sama anak-anak ngejus. Ini kayaknya disesuaikan dengan ini ya, yang disukai ya usia mereka kan. Betul. Padahal jam sekarang lagi seru-seruan nih anak-anak muda nongkrongnya tempat kopi, tapi ini ngejus ini menarik banget, worth it banget ya. Jadi membuat kasihnya makin kuat. Ya. Menarik banget sahabat WB. Dan dari pengalaman Pak Roni, Bu Lisa, dan Yunis, saya melihat setiap kita punya kisah kasih. Kita punya kisah yang pernah kita alami di masa lalu dan ternyata itu berdampak untuk saat ini. Bahkan kisah kasih yang kita lakukan hari ini berdampak atau nanti akan membentuk kisah kasih di kemudian hari. Saya jadi ingat ayat ini Pak, di Pengkhotbah 3 ayat 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Dari sini saya melihat ada banyak kejadian-kejadian masa lalu. Ternyata di masa sekarang ini berdampak. Karena itu, sahabat PB, yuk kita mau mulai buat kisah kasih yang baru untuk orang-orang di sekitar kita dan juga untuk hidup kita. Dan di akhir saya mau tanyakan ke Pak Roni, Bu Lisa juga Yunis. Pak Roni, apa sih kata-kata yang Bapak pengen ucapin buat Bu Lisa secara khusus, kemudian juga buat Yunis secara khusus? Buat Bu Lisa dulu nih. Ya, kalau untuk istri saya sih, saya mau kasih tahu bahwa dia adalah hadiah yang terindah yang Tuhan berikan buat saya. Dia adalah istri yang terbaik. Yes. Ya, jadi yang dulu mungkin kita menjadi kenangan aja, tapi yang sekarang kita jalani bersama-sama supaya boleh menjadi berkat buat semua. Itu aja sih. Dia hadiah yang terindah yang Tuhan berikan buat saya. Nice. Untuk Yunis Pak, apa yang Bapak mau sampaikan?
Kalau untuk Yunis, dia istimewa buat saya. Dia sangat istimewa. Kayak sebagai anak sulung tentunya dari kelahirannya menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu besar terhadap kami. Ya, jadi kalau dia sekarang melayani Tuhan, layani di dalam pelayanan ini, ya saya sangat mengucap syukur karena saya tahu bahwa dia adalah anak yang istimewa buat saya. Dan istimewa juga buat Tuhan ya Yunis. Pak, ini anak-anak Bapak yang lain sepertinya ingin mendengar sesuatu yang Bapak mau sampaikan untuk kedua anak Bapak. Ya, kalau untuk Sam, ya saya selalu memanggil dia Maisan. Ya, baik di dalam chatting atau apa saya sebut Maisan. Karena apa? Karena saya melihat bahwa dia mempunyai karakter yang kuat. Ya, tentunya seperti saya, dan dia adalah bagian dari saya juga. Dan saya ingin sampaikan kepada dia, perjuangan itu memang tidak mudah. Tetapi kalau kita jalani dengan benar dan dengan takut akan Tuhan, Tuhan akan backup kita ya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kenapa saya panggil Maisan. Karena ya karakternya mirip-mirip saya lah. Gitu ya. Nah kalau Ruth ini istimewa. Ruth ini juga istimewa. Karena dia sebagai anak yang paling kecil, ya anak yang paling kecil, dan dia anak yang kreatif menurut saya. Dia ini selalu membawa keceriaan gitu dalam rumah gitu. Ada saja yang ide-idenya yang dia berikan, yang meskipun saya diam, tapi saya melihat kreativitasnya. Jadi saya ingin sampaikan, teruslah berkreatif. Ya, teruslah berkreasi ya, dan teruslah menjadi berkat untuk banyak orang karena engkau sudah berkati Papa dan Mama. Oke, thank you Pak Roni. Kalau dari Bu Lisa untuk suami juga buat anak-anak, apa nih yang Ibu Lisa mau sampaikan? Saya tidak pernah menyesal menikah dengan Pak Roni karena saya tahu dia adalah seorang pria yang takut akan Tuhan, dan itulah sebetulnya yang dari dulu menarik hati saya gitu ya. Terlepaslah dari segala kekurangan, segala macam itu, tetapi hati yang takut akan Tuhan dan roh yang selalu cinta Tuhan itu yang membuat saya itu merasa aman gitu. Jadi persoalan boleh selalu ada, tetapi karena ada Tuhan itulah yang membuat kami ini bisa berhasil untuk kita bisa melewati bersama-sama gitu. Jadi dia yang terus mengajarkan saya untuk mengasihi Tuhan gitu ya. Lalu kalau untuk Yunis, ya betul sih, dia adalah anak yang istimewa gitu ya. Dari sejak awal gitu saya percaya dan saya sangat tahu bahwa panggilan Tuhan di dalam kehidupan dia itu kuat. Saya juga sebetulnya walaupun saya sebagai orang tua, saya juga belajar dari dia gitu. Walaupun saya nggak pernah ngomong, tapi mungkin inilah pertamanya saya ngomong bahwa saya belajar juga dari Yunis bagaimana hatinya itu benar-benar seperti orang yang kalau sama Tuhan itu pasrah. Jadi itu dia bukan orang yang banyak tuntutan atau seperti apa ya, tetapi bagaimana dia itu mempercayakan seluruh hidupnya sama Tuhan. Dan satu hal lagi ya, yang kayaknya ini sangat berbeda dari yang lain gitu. Kalau kita orang tua kan kepinginnya anak-anak kalau sudah besar, udah lulus, kerja, cari duit, biar banyak duit gitu ya. Tapi yang ini berbeda Kak Esther. Wow, apa tuh? Berbeda. Dia nggak peduli saya dapat duit atau enggak. Tetapi yang terpenting adalah saya melayani Tuhan. Jadi dia itu dari dulu tuh kekeh aja, saya mau melayani Tuhan. Jadi dia nggak pedulikan itu. Yang penting dia melayani Tuhan, itu dia udah senang gitu. Aduh, sesuatu yang berbeda ya. Yes, aduh keren banget ya Yunis ya. Hatinya buat Tuhan dahsyat. Dan Yunis, apa nih kata-kata yang kamu mau sampaikan buat Mama? Ya, buat Mama sama Papa, mereka orang-orang yang selalu dukung aku, orang-orang pertama yang selalu dukung aku, dan mereka juga panutannya Yunis dalam melayani juga gitu. Jadi lihat Papa Mama tuh melayani itu dari kecil kan, jadi dia tuh pengen gitu bisa melayani seperti Papa Mama. Dan thank you buat bimbingannya, thank you buat
kasihnya. Yunis, kamu so sweet banget. Pastinya semua orang tuh pengen banget ya anaknya cinta Tuhan, dan justru itu yang Yunis lakukan. Dan ini merupakan kebanggaan buat Pak Roni dan Bu Lisa pastinya ya. Ketika anak-anak ada dalam tracknya Tuhan, wah itu menarik banget. Dan sahabat WB, yuk kita mau mulai kisah kasih yang indah bersama Kristus. Kalau kita pernah memulai kisah kasih kita dengan sesuatu yang mungkin tidak manis, menyakitkan, yuk kita mau bawa kisah kasih kita di hadapan Tuhan. Kita mau sampaikan di hadapan Tuhan apa yang kita sedang hadapi, dan kita mulai dari nol. Kita mulai dengan kisah kasih yang baru. Libatkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita akan membuat sesuatu yang indah di masa depan. Untuk keluarga kita, untuk masa depan kita, dan apa yang kita mau raih. Dan tayangan WB Meetup hari ini begitu menarik. Saya rindu banget di bulan yang kita kenal dengan Hari Kasih Sayang ini menjadi suatu momen untuk kita introspeksi lagi. Apakah kehidupan kita sampai saat ini masih terus jadi berkat dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan sahabat WB, tetap yuk kita mau tunjukkan kasih kita buat banyak orang. Biar banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Dan di akhir dari tayangan WB Meetup ini kita mau makan buah bareng-bareng. Bu Lisa sama Pak Roni juga Yunis siapin buah apa ya? Kami sama mbahnya Kak Esther. Oh, apa tuh? Apa itu, Bu? Buah nanas. Oh, nanas. Kenapa, Bu? Kok kepikiran nanas, Bu? Buah ini nih favorit keluarga kami nih Kak Esther. Ada kisah atau karena kandungan di dalam buah ini? Selama di Kalimantan Barat ini ya, di Pontianak ini, kami suka makan buah ini karena beda sama kalau kami di Jawa gitu. Kan airnya tuh banyak dan manis, lalu hemat. Dan harganya lebih murah kah? Kenapa Kak Esther? Harganya lebih murah kah? Lebih murah, besar segini nih Kak Esther ya. Tadi itu harganya cuma 8.000. Kalau lagi musim-musim banyak tuh bisa hanya 5.000. Wah, bisa kenyang kita kalau main ke rumah Bu Lisa nih. Yuk sambil dimakan yuk Pak Roni, Bu Lisa dan Yuni. Kak Esther makan apa tuh? Saya buah apel. Sudah disiapkan yang dipotong juga nih. Oke. Ini kan buah lokal. Kami cinta Indonesia. Nah, Sobat WB, menarik banget ya. Pak Roni dengan keluarga suka banget sama buah nanas. Sobat WB, buah kesukaannya apa ya? Pasti gemar kan makan buah? Yuk kita buat kebiasaan baru. Suka makan buah, makanan yang berserat. Sampai sini dulu ya tayangan WB Meetup kali ini. Sampai jumpa bulan depan, dan pastikan sahabat WB membagikan tayangan ini sehingga banyak orang-orang diberkati. Wanita bijak? Wow, apakah kita luar biasa? Yes. Gastop? Wow, karena cewek ingin dimengerti. 1, 2, 3. Yes. Saya sejati. Yes. Sampai jumpa bulan depan. God bless. Bye. God bless you. Dan berkati semua. Berkati.